umat terdahulu ini mendapatkan hukuman bihadisi nafsi, dari kata-kata hati yang muncul. Imalam takmalul jawareh, meskipun jawareh atau anggota badannya ini tidak melakukan. Jadi meskipun baru dalam hati kita mengatakan tentang keburukan, ini sudah akan dihisab, ini sudah akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun belum mewujud melalui lisan, meskipun belum mewujud melalui perbuatan. Kalau umat terdahulu ini sudah mendapatkan hukuman. Coba bayangkan kalau itu masih diterapkan sampai sekarang pada umat Muhammad SAW, kira-kira urusnya susah apa betul? Susah apa enggak? Dalam hati ada perkataan buruk, meskipun belum sampai terucap dalam lisan, meskipun belum sampai mewujud dalam perbuatan, ini sudah dihitung sebagai dosa, ini sudah akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umat terdahulu syariatnya seperti itu. Jadi apa yang disembunyikan dalam hati, apa yang terlintas dalam hati, meskipun belum keluar, meskipun belum dilakukan, ini sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ayat Allah turun bahwasanya apa yang disembunyikan dalam hati ataupun yang alama fa'aluhu wa ma akhfawhu fi sudurihim, ketika ayat Allah turun bahwasanya apa yang dilakukan oleh hamba dan juga ma akhfawhu fi sudurihim, apa yang disembunyikan oleh hamba dalam hatinya, ini semuanya akan mendapatkan hukuman. Orang yang tidak taat atau hamba yang kurang imannya ini mengatakan penolakan. Ini menjadi inspirasi kita dalam setiap aktivitas hidup kita. Hendaknya mengawal sesuatu itu kan seperti itu. Kalau kita mau sesuatu harus ada pengakuan terlebih dahulu, harus ada pengakuan terlebih dahulu. Anda mau apa? Nah, kalau dalam konteks yang lain akan aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali kegiatan ini dengan menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memulai mengaji ini dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melangkah akan bekerja dengan menyerahkan semua yang akan terjadi dan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam proses kita mendapatkan apapun itu tidak lepas dari kuasanya Gusti Allah. Sehingga tidak ada lagi kebanggaan dalam diri kita. Orang yang naik aku iso dokter ya pernah aku pinter, aku iso profesor ya pernah aku sedang kuliah loh, tetapi kabeh mau sangka Gusti Allah. Aku iso dadi guru ya pernah aku rajin mboten, tapi kabeh sangka Gusti. Apapun hasilnya, baik buruknya akan diterima dengan mudah kalau memang awalnya kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang awalnya dengan Bismillah, kok ternyata rugi, ya tetap menerima dengan baik. Kenapa? Karena dari awal sudah perjanjian. Niki napa mawon hasilnya kula serahkan kepada panjenengan Gusti Allah. Arba'ati alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Jadi kami kali ini anta tahu dan apa sunnah al-qabil jadi mengakui dulu anta maulana wa al-qabil ini juga inspirasi luar biasa bagi kita semua. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita puji dulu, kita serahkan dulu anta maulana, panjenengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pelindung kami. Jadi kita harus mengakui dulu bahwa yang bisa melindungi itu hanya Allah, yang bisa memberikan kemampuan itu hanya Allah. Kita mengakui juga anta maulana. Setelah kita mengakui bahwa pelindung hanya Allah, bukan makhluk, bukan selain Allah, bahwa yang bisa memberikan naungan itu hanya Allah, baru setelah itu kita memohon fangsurna al-qawmil kafir. Ya Allah, kula aturi panjenengan nulungi kula dalam menghadapi kaum kafirin. Sehingga ketika menang melawan kaum kafirin itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita melangkah berjuang
melawan kaum kafir, kita sudah terlebih dahulu mengakui dan menyerahkan bahwa nantinya yang akan melindungi, bahwa nantinya yang akan memberikan kemenangan, bahwa nantinya yang akan memberi pertolongan anta mau hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek menang orang gede, orang rumangsa bahwa menang orang kekuatan diri sendiri. Aku iso ngalahke wong kafir karena aku ahli silat. Aku iso ngalahke wong kafir karena aku ahli ruqyah. Orang kafir kabeh iki anda mau nata. Ojo dupe iso terus kemudian iki lho aku, tetep anda mau. Nah, apa? Makanya kan kalau ruqyah kan mesti kalau nggih, atas sisi Allah. Asal sirot hilang. Nah ini dua poin ini dalam ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Terus kemudian apa? Rabbana wala tahmil alaina isra. Isra ini sudah dibahas. Ya Allah jangan bebani kami dengan isra. Isra itu apa? Beban. Ya, beban yang kami nggak bisa memikulnya, beban yang kami tidak bisa menjalaninya. Kami akan merasa kita seperti halnya beban atau isra yang engkau berikan pada umat terdahulu apa? Yaitu hadis sunnah. Ya, dan Rabbana ala tahmilna sekarang hamaltahu alal ladina min qablina. Jangan kau kasih beban seperti halnya beban yang kau berikan pada umat terdahulu. Apa beban umat terdahulu? Hadis sunnah. Terus kemudian apa? Al-Fatihah wan. Terus kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah jangan bebani kami dengan sesuatu di luar taqata lana, di luar kemampuan kami. Jangan bebani dengan sebuah beban yang sangat berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Nah itu juga masuk dalam ini al-Qur'an di hadis Nabi dan yang kedua. Terus kemudian selanjutnya apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, hamba itu butuh tiga. Setelah ini dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak kasih beban seperti umat terdahulu. Allah mengangkat beban untuk umat Muhammad SAW. Terus kemudian doa hamba yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan dalam akhir dari surat Al-Baqarah 3. Rabbana apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kita dalam beraktivitas kehidupan di dunia butuh tiga ini. Yang pertama wa'fu 'anna. Wa'fu 'anna itu apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, agar dosa-dosa kita dimaafkan. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya cukup wa'fu 'anna saja? Jangan. Kita melakukan dosa sudah dimaafkan, sudah dihapus, masih kurang, masih butuh lagi. Butuh yang kedua apa? Waghfir lana. Apa waghfir lana? Waghfir lana itu maghfirah. Maghfirah itu maksudnya apa? Maghfirah itu maksudnya ditutupi dosa kita, aib kita ditutupi. Jadi bisa jadi ada keadaan orang wa'fu 'anna, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditampakkan di hadapan manusia yang lain. Ada enggak contohnya? Berarti dia dapat wa'fu 'anna, tidak dapat waghfir lana. Sehingga kebutuhan yang kedua adalah waghfir lana. Ya Allah, tidak hanya Engkau hapuskan dosa kami, tidak hanya Engkau maafkan dosa kami, tapi juga tutupi dosa-dosa kami. Tetapi juga tutupi aib-aib kami. Waghfir lana. Kemudian yang selanjutnya ketiga apa? Warhamna. Rahmat itu sama dengan kebaikan atau khair. Jadi permintaan selanjutnya, ya Allah setelah Engkau hapuskan dosaku, setelah Engkau tutupi dosaku, yang ketiga ya Allah berikan kemampuan untuk selalu berbuat khair, selalu berbuat kebaikan, sehingga dosa yang telah Engkau hapuskan, dosa yang telah Engkau tutupi tidak akan aku ulangi kembali untuk dilakukan. Tiga ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Hamba kalau tidak butuh tiga ini. Pertama, pemaafan. Yang kedua adalah ditutupi aib kita. Yang ketiga adalah memohon agar selalu diberi kemampuan untuk berbuat kebaikan. Kalau dipahami secara tekstual, secara tekstual secara yang mengakibatkan maka sahabat alim maka sahabat, maka artinya beginilah kita sahabat. Bandingkan mendapatkan manfaat atas apa yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh
bermanfaat untuk orang yang sahabat ini tidak ada hasar, tidak ada peringkasan, tidak ada peringkasan hukum. Dalam bahasa Arab itu namanya hasar. Hasar itu peringkas hukum. Orang yang melakukan amal baik mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Ini semua sepakat. Tapi sini titik dulu ya. Ayat itu mengatakan orang melakukan kebaikan maka dia akan menuai hasilnya. Orang melakukan keburukan juga akan mendapatkan keburukan sendiri. Ya, laha maka sahabat pada tasabat. Tetapi ayat keempat tidak menutup kemungkinan ketika orang tersebut juga mendapatkan manfaat dari orang lain. Kenapa? Karena ilaha maka sahabat ini tidak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya harusnya begini, laisa laha illa ma sa'a, laisa laha illa ma kasabat. Harusnya seperti itu kata-katanya. Lah kalau kata-katanya laisa laha illa ma kasabat, maka artinya dia hanya mendapatkan apa yang dia lakukan. Hanya mendapatkan apa yang dia lakukan. Tapi kalau di sini laisa laha ma kasabat, dia mendapatkan apa yang dilakukan. Bedanya paham tadi? Ya, kalau laha maka sahabat dia mendapatkan apa yang dia lakukan. Berarti ada kemungkinan dia juga bisa mendapatkan dari orang lain. Kecuali kalau kata-katanya dia hanya mendapat dari apa yang dia lakukan. Berarti menutup kemungkinan mendapatkan dari orang lain. Ini sebenarnya dari masalah bahasa saja. Laha maka sahabat, laha maka walayamat sahabat. Harapan umat terdahulu Bani Israel untuk menyibukkan diri hal-hal dunia pada hari rayanya. Wahwa yang musab yang menjadi hari raya umat terdahulu itu hari Sabtu. Adanya pengharapan menyibukkan diri dengan hal duniawi pada hari rayanya. Hari raya yang dulu disepakati itu hari Sabtu. Ya, jadi ini Sabtu ini merupakan hari kesepakatan. Kalau dulu sebelum adanya hari Sabtu sebenarnya ada usulan hari Jumat, tapi kemudian digeser pada hari Sabtu, ya kesepakatan hari rayanya atau Sayyidul Ayyamnya kalau cara umat Rasulullah itu hari Sabtu. Nah, setelah disepakati, ya setelah sepakati antara Rasul dengan umatnya bahwa hari rayanya itu hari Sabtu, kemudian dikasih aturan ketika hari Sabtu umat itu wajib untuk zikir, wajib untuk baca, nggak boleh beraktivitas duniawi, berdagang nggak boleh, pokoknya selama hari Sabtu 24 jam nggak boleh berdagang, nggak boleh bertani, nggak boleh mancing, apalagi yang pokoknya hal-hal duniawi orang oleh, sing oleh nopo hanya beri zikir. Sekarang kalau ini masih diterapkan pada umat Muhammad SAW, coba bagaimana itu parolemu. Hari Jumat 24 jam kowe kudu zikir terus ora oleh aktivitas dia. Mancing ora kenal, lungguh-lungguh ora kenal kowe. Dalam seminggu satu hari diambil hari Jumat khusus ibadah. Susah apa enggak? Susah. Susah betul? Susah. Ora iso dagang, ora iso nani, guys aktivitas yo nyari pokoknya harus libur total hanya untuk ibadah dan tidak sebagainya. Nah, ini dulu umat terdahulu kesepakatannya terjadi pada hari Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu nggak boleh aktivitas dunia sama sekali. Tetapi akhirnya umatnya begitu kuat. Umatnya nggak kuat, buat itu harus dia dilakukan ini tergoda, ya tergoda mengambil ikan atau mancing. Jadi di umat terdahulu itu karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini banyak orang yang mancing karena diperbolehkan untuk mancing, diperbolehkan mengambil ikan. Akhirnya ikannya kan melarikan diri, ya kan? Sungai atau kolam yang sering dipancing kan ikannya menjadi lama-lama jual mahal, ya kan? Semakin sulit untuk dipancing. Oke. Nah, ketika hari Sabtu karena aturannya nggak boleh untuk mancing, akhirnya ikannya itu malah ngece, malah permukaan. Wah. Ya, karena ikannya ngerti, begitu Sabtu kok aman dong dari si mancing ya, dari si nyasar. Akhirnya malah ngetok sampai ke permukaan, ngece kalau ya. Sehingga ketika hari Sabtu itu di sungai-sungai kolam-kolam ikannya itu kelihatan semua karena merasa aman. Nah, akhirnya manusia itu terdahulu tergoda. Ini ilang betul-betul kabeh enak banget ini go. Mancing karena sampai Jumat ikannya nggak kelihatan semua. Nah, akhirnya karena tergoda itu akhirnya dipancing. Nah, ketika dipancing berarti dia sudah menyalahi
aturan yang ada bahwasanya setiap hari Sabtu itu hanya boleh untuk ibadah. Akhirnya momentum ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan dawuh Gusti Allah, kunu qiradatan khasyiin, dikutuk menjadi ketek, dikutuk menjadi menjadi monyet. Nah, apakah benar-benar menjadi monyet? Nah, ini ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan benar berubah menjadi monyet, tetapi monyet yang nggak makan, nggak minum, nggak beranak, sehingga setelah 3 hari langsung mati. Jadi artinya nggak ada keturunan monyet dari qiradatan yang dalam Al-Quran sampai sekarang nggak ada, kan hanya hidup 3 hari. Jadi memang benar berubah fisiknya jadi monyet, tapi dia nggak makan, nggak minum, nggak beranak, setelah 3 hari kemudian mati semuanya. Terus secara secara gambaran saja, fisiknya tetap manusia, tetapi kelakuannya disamakan dengan kelakuannya monyet, ya gitu. Artinya apa? Artinya mereka itu diadab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umat dahulu melakukan salah kan harus diadab, ya kan? Kalau umat Muhammad kan betul, ditangguhkan siksanya. Tapi kalau umat dahulu kan langsung, seperti di sini, langsung diadab tidak jenuh. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikrilahnya itu ketika sudah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat. Jadi ketika sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat, maka bersegeralah ingat kepada Allah. Artinya apa? Tinggalkan semua aktivitas duniawi, karena harus langsung ingat kepada Allah. Perintahnya situ lillah. Wadarul baik, tinggalkan jual beli seenak pasar, perintahnya adzan Jumat, tinggalkan pasarnya tutup, kemudian mendatangi masjid. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah hal yang terbaik. Saya kan tadi perintah mulainya adalah ketika ada sholat Jumat, maka segera ingat barang Gusti Allah. Nah, sampai kapan dikullahnya ini? Sampai Fa'idha kudiyarin sholat Fa'idhasilu fil ardi Wa'idhamu min fadlillah. Kalau sholatnya sudah selesai, sholat Jumatnya sudah selesai dilakukan, Fa'idhasilu fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi ini, ya. Wa'idhamu min fadlillah, ambil, cari anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau umat Muhammad itu khususnya kiriman Gusti Allah itu hanya pada ketika ada sholat Jumat sampai selesainya sholat Jumat, tidak 24 jam seperti umat terdahulu. Ini wis diskonannya banget. Bayangkan sholat Jumat itu berapa jam? Sejam ya? Misalkan sejam, dibikin sejam aja 4 jam 24 jam, berarti diskonnya sudah berapa itu? 23 jam. Kalau sih dikorting tengahnya carry, jadi setengah jam. Sing guyu terus. Ya enggak? Ono sing padahal kalau kita ngerti ilmu nih, wis di korting 23 jam. Iya kan? Mosok sing minta lagi. Ini bukan komat betul. Iya, jangan santri. Saiki mau jadi kiai masing-masing ya mungkin beda. Karena tekanan benar. Tekanan dari masyarakat. Rentan. Soal kita mencari anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini perintahnya adalah fantasiu, intisar, menyebar. Jadi ya menyebar berarti ini jangan hanya berputar di daerah sendiri, jangan berputar di daerah sendiri. Artinya kalau misalkan ada kesempatan untuk di daerah lain, ya berjuang yang lebih baik, berdakwah yang lebih baik, atau mungkin rezeki yang lebih besar dan sebagainya, tidak apa-apa dilakukan. Ya, tidak apa-apa dilakukan. Apa itu dari mana? Dari Banyuwangi, hijrah ke Banyumas. Bahkan dari itu dari mana? Dari Kediri, hijrah ke mana? Hijrah ke Banyuwangi. Ya, dari Kediri, bahkan dari Kediri ke Banyuwangi. Muhammad dari Banyuwangi jauh sekali sana ke mana? Jakarta. Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Jadi jangan mempersempit wacana lahir negeri ya, mati negeri, urip negeri ya enggak harus. Tidak harus. Tapi kalau memang kesempatannya di situ ya enggak masalah. Ya
ya. Jadi jangan gagal paham. Wah, baru ngaji posisi pelajaran kudu pindah omah. Wah. Gagal paham. Maksudnya kalau ada kesempatan berjuang, kesempatan kamu itu alumni itu jangan takut ya, jangan takut. Tidak hanya satu kabupaten dan fil ardi berarti di muka bumi, jadi mau diterbangkan sampai ke Amerika mau ke Inggris kemana ya Pak? Fil ardi karena masih di bumi. Kecuali kalau mau ditugaskan di bulan kan, karena orang enak, ya kan? Ya kan di sini fantasi fil ardi nggak ada belum komar orang enak. Selama masih di bumi ya tidak masalah. Mas ya, jadi jangan minder, jangan mudah takut. Saat ini jangan mudah takut. Fantasilu bil arti. Terus kemudian selanjutnya wabtahu min fadlillah ya. Wabtahu min fadlillah. Memiliki perintah untuk mencari fadole Gusti Allah, mencari anugerah Gusti Allah. Allah sudah menciptakan berbagai macam fasilitas untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu semua harus diikhtiar, harus dicari, Artinya bagaimana? Artinya diupayakan. Berarti harus kreatif menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita didorong untuk menjadi manusia yang kreatif dalam mengelola ciptaan Gusti Allah, harus kreatif produktif dalam mengolah anugerah Gusti Allah. Misalkan kemudian telo itu kan Muhammad kreatif produktif. Telo itu dimodifikasi menjadi makanan yang luar biasa. Jadi keripik, jadi apa? Ketuk dan sebagainya. Terus apa lagi yang misalkan lebih bisa menggugah selera lagi. Nah, itu bagian daripada waqtahu irfadillah. Jadi kalau anugerah Gusti Allah ini ketemu dewi dari tunggu kemudian dinikmati, tetap harus ada upaya. Ini dorongan agar kita umat Muhammad itu kreatif produktif dalam mengelola fadlun minal anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang ke-9 adanya maut, adanya wabah, adanya musibah, adanya penyakit ini menjadi azab, menjadi siksa. Tetapi kalau untuk umat Muhammad SAW adanya wabah penyakit ini justru malah menjadi apa? Rahmatan bihim wa syahadatan lahum, menjadi rahmat dan juga menjadi saksi terhadap umat Muhammad. Siapa yang menerima dengan baik, siapa yang sabar dengan baik, siapa yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menjadi media atau menjadi bahan ujian umat Muhammad itu. Jadi kalau untuk umat Muhammad tahun ini menjadi bahan ujian atau soal tesnya umat Muhammad itu tahun. Dan juga menjadi kalau lulus nanti berbuat rahmatan, kalau sabar nanti menjadi syahadatan, menjadi saksi. Ini hamba ini sabar menerima wabah penyakit. Hamba ini tetap menerima meskipun diuji dengan wabahnya penyakit. Tapi kalau umat terdahulu adanya wabah penyakit ini menjadi apa? Adab. Jadi jangan sampai nanti umat Muhammad memahami kalau ada wabah penyakit itu sebagai bukan siksa itu. Untuk umat bukan siksa, tapi sebagai soal ujian. Dipahami harus begitu, ya. Dipahami seperti itu sebagai soal Kalau lulus ujian maka akan mendapatkan rahmat Gusti Allah, akan menjadi saksi. Sebagian makanan yang enak-enak, sebagian minuman yang enak-enak ini justru diharamkan pada umat terdahulu. Kemudian pengharaman ini karena sebagai hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, yakni Bani Israil. Bani Israil itu melawan tuntunan Rasul. Bani Israil itu zalim terhadap Rasulnya. Kemudian Allah memberikan hukuman bagi mereka
yakni diharamkan ya sebagian makanan yang lezat-lezat, minuman yang enak-enak menjadi haram. Contohnya nopo? Contohnya jadi sing enak-enak cara sakniki kita mriki sate kambing haram, gaji sapi atau gaji kambing itu nggak boleh dimakan. Padahal yang kalau makanan gaji paling enak ya. Misalkan dibikin kuah atau dibikin sate, apalagi sate kebun gitu ya. Sate kebun yang Semarang itu ciri khasnya gajinya gede. Tapi makannya harus dalam keadaan panas. Pas dimakan panas, ya gitu. Tapi makannya pas adem ya apa juga kelihatan kabel. Nah itu yang enak-enak sebagian daripada hayawan itu diharapkan. Medus orang oleh, unta orang oleh, sing enak betul Pak. Karena perbuatan mereka sendiri. Apa umat Muhammadiyah fa'inna Allah ta'ala abahalakum dan tayyibat. Tapi untuk umat Muhammad SAW diperbolehkan, dihalalkan setiap hal yang baik. Jadi sing enak-enak malah dihalalkan. Yang haram itu sesuatu yang akan memberikan madarat. Sing halal, sing penak, sing ngasih manfaat itu kabeh dihalalkan. Nek sing diharam berarti di situ ada madarat. Dan sudah sangat banyak sekali, ya, sudah banyak sekali. Jadi kalau umat terdahulu itu kalau diperintahkan perang terus kemudian menang kan dapat ghanimah atau harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini nggak boleh dimanfaatkan, tapi dia cuma unahan. Tapi dikumpulkan pada suatu tempat, batang situ taruh di sana, tunggu sampai nanti ada petir menyambar kemudian membakar ghanimah tersebut. Artinya apa? Itu nggak boleh dimanfaatkan, tapi kudu dikumpul kabeh sampai obor. Mana yang betul? Mana yang kita melihat ada banyak orang sahabat besar tapi nggak bisa menikmati, padahal itu susah payah perang, ya, tapi tetap nggak boleh dapat harta rampasan, malah diajukan semuanya. Apa? Syariat ini dihilangkan dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Fakulu mimma untuk makanlah dari hasil peragamu atau dari harta rampasan peragamu sebagai harta halal thayyibah, sebagai harta yang baik, ya, sebagai harta yang halal dan juga harta yang baik. Itu umat Muhammad SAW. Kalau ini mungkin sudah terlalu dirasakan ya, soalnya terang kali ini. Ini kontennya dulu sama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau umat terdahulu. Kalau mau sholat itu harus pada mawadid mahsusah, harus pada tempat tertentu. Tidak boleh sholat sembarangan. Sholatnya harus pada tempat tertentu. Tapi kalau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah menjadikan al-bud atau bumi ini masjid, menjadikan bumi ini sebagai masjid. Artinya kita bisa sholat di mana saja. Ya, di rumah bisa enggak? Bisa, asal memenuhi kebutuhan yang ada di rumah bisa. Dimanapun bisa, di kebun juga bisa enggak? Bisa, asal sesuai dengan keadaan rumah. Di sungai bisa enggak? Bisa di pinggirnya. Wali sakit. Bisa dimanapun bisa. Tapi kalau umat terdahulu, kalau mau sholat itu harus pada tempat khusus. Ini dicontohkan oleh orang Nasrani itu kalau sembahyang di gereja. Iya loh kan? Di rumah nggak bisa, harus di gereja. Di rumah nggak bisa di gereja. Nah, umat Allah tuh yang masjid nggak bisa, musola iso, rumah iso, kenapa bisa? Asal mulai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau misalkan ini masih diberlakukan sembahyang kudu pada tempat khusus yang ditentukan. Repot ada. Memang yang bodoh yang tetap bisa merasakan nikmatnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan di mana saja kita berada, karena Allah sudah menjadikan bumi ini sebagai masjid. Kamu di rumah yang tetap sujud marang Gusti Allah, kamu di PP yang tetap sujud marang Gusti Allah, kamu di dinas yang tetap sujud marang Gusti Allah, di sekolahan yang tetap sujud marang Gusti Allah. Bukan berarti ketika pindah tempat dan sujudnya beda, tidak, tetap sama sujud marang Gusti Allah. Artinya apa? Artinya selalu ingat sujud marang Gusti Allah dimanapun kita berada.
jadi rumah bersama keluarga yang tunduk marang Gusti Allah. Di sekolahan kamu jadi guru ya tetap tunduk marang Gusti Allah. Di perusahaan jadi karyawan ya tetap tunduk marang Gusti Allah. Kamu mau ini saya tuh bertanya sama Gusti Allah kalau perlu itu kagak pahamannya ini mulai ngaji malah orang tambah pintar orang tambah goblok. Pengen jadi Islam yang moderat itu butuh ilmu yang banyak. Tapi kalau menjadi radikalis itu hanya cukup satu hadis saja, tidak perlu ilmu yang banyak. Makanya harus punya satu yang banyak. Untuk menjadi moderat itu butuh ilmu yang banyak. Ya. Karena kita bisa melihat ya dari satu sisi, tapi bisa melihat dari sisi yang lain. Ya, tidak hanya satu sisi. Tapi setelah yang suci, hadisnya itu bilang bola, ya wes sering kembali wes, ya enggak? Saya pun tapi rokok, sisi rokok, sisi bid'ah, sisi bola, sempit. Kalau dibatasi dengan pemahamannya, makanya ngaji sih, semangat. Wajib menggunakan air. Kalau nggak menggunakan air maka nggak ada cara lain untuk toharoh. Maka bagaimana yo nanti tetap dikodoni kabeh. Tapi kalau untuk umat Muhammad SAW itu bukan alat toharoh itu tidak hanya air, tetapi juga sekali lagi Allah menjadikan al-bumi ini tohuro, menjadikan bumi ini sebagai suci mensucikan, artinya bisa menjadi alat toharoh atau yang dikenal dalam bahasa fikihnya itu namanya alat kayak menggunakan tanah, menggunakan tanah itu yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tohuro, suci mensucikan. Alhamdulillah. Kalau dia berbentuk repot, tapi sekarang ada alternatifnya. Jadi apa? Tohuro, namanya apa namanya? Ayat. Untuk ini berarti dalam masalah bumi itu sudah berapa tadi? Pertama, Mengandung infadilah fantasiru fil ardi, ya, Indonesia fil ardi, terus kemudian menjadikan bumi ini sebagai masjid, kemudian menjadikan bumi ini sebagai tohuro, suci mensucikan. Jadi ketika nanti ada situasi kok nggak ada air, terus kemudian kita mau mengamalkan tayamum, sebelum mengamalkan tayamum kalau ngerti ilmu ini maka akan mendorong kita untuk bersyukur. Alhamdulillah ada alternatif. Jadi di samping pada satu sisi dan caranya kesusahan, tapi kalau kita ngerti ilmu ini maka yang itu bukan susah tapi bahagia karena syukur alhamdulillah ada alternatif ketika air tidak ada, bisa menggunakan tanahnya tayamum. Alhamdulillah sehingga si mau cemberut dan berubah menjadi bahagia. Karena bersyukur itu pasti bahagia. Alhamdulillah. Karena kitab ini poin dari kemarin dibaca lagi, dimumpulkan lagi. Insya Allah nanti akan lebih memudahkan kita untuk bersyukur. Harus sembahyang munfaridan, sembahyang diri di rumah, jamaah di rumah, anak bujurnya ya alhamdulillah diperbolehkan. Coba kalau zaman dulu atau saya itu masih diberlakukan sampai sekarang sholat di satu tempat yang dikhususkan repot. Untuk sini sekiro jam, ya kan? Ya kalau misalkan nggak hujan, pas lagi hujan, nggak hanya bensin tapi itu dua mobil, repot aneh, naik motor, juga bayarnya mahal. Ini gajinya tinggal sebanyak toh, ya bukan?